Shalom Bapak Ibu. Kita ketemu lagi di dalam ibadah tengah minggu di gereja kita. Ada baiknya Bapak Ibu yang beribadah bersama-sama dengan kami meskipun kita dibatasi oleh ruang dan waktu. Adalah lebih baik jika kita menggunakan pakaian yang sopan dan kita memiliki hati yang menghormati Tuhan. Wahyu 4 ayat 8 mengatakan, dan keempat makhluk itu masing-masing bersayap 6 sekelilingnya, dan di sebelah dalamnya penuh dengan mata. Dan dengan tidak berhenti-hentinya mereka berseru siang dan malam, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah, yang maha kuasa, yang sudah ada, dan yang ada, dan yang akan datang. Malam hari ini Tuhan, bersama para malaikat di surga, kami mau memuji dan menyembah Tuhan. Sebab sampai selama-lamanya Engkau ditinggikan Tuhan. Kami memuji-Mu Tuhan, kami menyembah-Mu Tuhan, muliakan keagungan nama-Mu, sembah sujud, haleluya. Besar kuasa-Mu Tuhan, besar anugerah-Mu Tuhan, tak terukur betapa limpahnya segala berkat kebaikan. Kami mau memuji-Mu Tuhan, kami memuji-Mu Tuhan, kami menyembah-Mu Tuhan, muliakan keagungan nama-Mu, sembah sujud, haleluya. Besar kuasa-Mu Tuhan, besar kuasa-Mu Tuhan, besar anugerah-Mu Tuhan, terukur betapa limpahnya segala kebaikan. Bersama para malaikat di surga, bersama para malaikat kami memuji-Mu, di hadapan-Mu Bapa kami datang menyembah. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, selamanya Engkau bersama malaikat. Kami mau memuji-Mu dan menyembah. Kami memuji-Mu Tuhan, kami
besar anugerah-Mu. Betapa limpahnya segala kami mau memuji-Mu Tuhan. Kami memuji-Mu Tuhan. Kami menyembah-Mu Tuhan. Nyatakan keagungan nama-Mu sembah suci. Besar kuasa-Mu, besar kuasa-Mu Tuhan. Besar anugerah-Mu Tuhan. Betapa limpahnya segala bersama para malaikat, bersama para malaikat kami memuji-Mu di hadapan-Mu Bapa. Kami datang menyembah. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, selamanya bersama para malaikat kami memuji-Mu di hadapan-Mu Bapa. Kami datang kudus, kudus, kuduslah Tuhan, selamanya bersama para malaikat kami memuji di hadapan-Mu Bapa. Kami datang kudus, kuduslah Tuhan, selamanya Engkau, selamanya, selamanya Engkau, selamanya selama-lamanya kami mau memuji-Mu bersama malaikat di surga. Kami mau menyembah-Mu di dalam roh dan kebenaran. Haleluya, Kau ditinggikan di bumi dan di surga Tuhan, selama-lamanya. Kami mau memuji-Mu Tuhan, kami mau menyembah-Mu. Inilah pujian dan penyembahan kami Tuhan. Terlebih ibadah sejati kami adalah mempersembahkan segenap tubuh, jiwa dan roh kami. Tidak hanya pada saat kami berada di gereja, maupun di ruang maha kudus, di ruang doa kami Tuhan. Namun seluruh hidup kami dari pagi sampai pagi lagi Tuhan.
biarlah menjadi pujian dan penyembahan yang indah dan Engkau disukakan Tuhan. Melalui pikiran, perkataan, dan perbuatan kami. Kami yakin dan percaya Roh Kudus akan memberikan kami kemampuan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah sisa waktu ini kami boleh menyenangkan-Mu Tuhan. Mempersembahkan segenap hidup hari-hari kami. Pujian dan syukurku ku bawa padamu, dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Pujian dan syukur kami Tuhan. Pujian dan syukur ku bawa padamu, hati ku persembahkan. Semua karena anugerah-Mu. Kekuatan kami. Hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam tahu hidup kami ini adalah penyembahan bagi kemuliaan-Mu. Pujian dan syukur kami. Pujian dan syukur
Mari jemaat Tuhan. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakan ku dalam kemuliaan-Mu. Kami tahu Tuhan, kami yakin dan sesadar-sadar hidup kami adalah diagungkan dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya Tuhan. Biarlah hidup kami boleh menjadi kesukaan-Mu setiap hari Tuhan. Melalui pikiran yang diubahkan, melalui pengertian-pengertian yang baru akan kebenaran firman-Mu Tuhan. Melalui perbuatan kami yang semakin hari semakin serupa seperti Kristus.
Kami mau mendengarkan kebenaran-kebenaran yang baru Tuhan. Kau mengurapi hamba-Mu yang akan memberitakan firman ini Tuhan. Dan Roh Kudus menguasai kami sepenuhnya. Agar pikiran kami diubahkan oleh kebenaran. Pikiran kami diubahkan oleh firman-Mu Tuhan. Yang akan memerdekakan hidup kami. Agar hidup kami semakin serupa dengan gambaran-Mu. Inilah prestasi terbaik yang bisa kami raih Tuhan. Hidup kami berkenan di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap mendengar kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan pada malam hari ini kembali kita bertemu dalam ibadah tengah minggu, sekalipun dalam bentuk online. Mari kita berdoa sebelum mendengarkan firman Tuhan. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur kalau pada malam hari ini Tuhan memimpin kami sehingga kami bisa melakukan ibadah secara virtual ini. Dan saat ini mohon berkati kami, urapi kami, sehingga kami semakin layak dan semakin berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan pemberitaan firman-Mu di dalam kuasa otoritas Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tema pada malam hari ini adalah perkataan yang baik dan membangun. Kita baca firman Tuhan di dalam Efesus 4 ayat yang ke-29 yang berkata demikian. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Bapak Ibu Saudara, setiap perkataan yang kita ucapkan entah positif atau negatif berdampak bagi kehidupan kita dan juga bagi orang lain. Bahkan termasuk kepada Tuhan kita. Firman Tuhan mengatakan bahwa setiap perkataan memberi buah kepada kita. Sebab itu penting bagi kita untuk pernyataan kata seperti firman Tuhan katakan mengenai kita atau mengenai apapun. Memperkatakan firman Tuhan akan membentuk kehidupan kita. Dari yang tidak ada menjadi ada, dari yang tidak tahu menjadi tahu, dan berhikmat dari yang lemah menjadi kuat, dari yang sakit menjadi sembuh, dan dari yang tidak mampu menjadi mampu, dan sebagainya. Selalu ada buah yang dahsyat dalam setiap perkataan firman. Bapak Ibu Saudara, beberapa hal yang perlu kita tanggapi agar perkataan keluar dari mulut kita adalah perkataan yang kuat dan memberkati. Di antaranya adalah yang pertama, menyadari bahwa perkataan kita bisa menjadi senjata yang dahsyat. Ini harus kita sadari. Seperti dalam Efesus 4 ayat yang ke-29 tadi mengatakan, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu. Efesus 4 ayat 29a. Sekali lagi saya katakan, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu. Bapak Ibu Saudara, banyak orang tidak menyadari bahwa
betapa ampunnya kuasa sebuah perkataan. Perkataan yang keluar dari mulut itu mempengaruhi kita sendiri ke depan dan bisa terjadi dalam kehidupan kita. Perkataan yang keluar dari mulut kita harus menjadi sebagai sarana komunikasi antar sesama, yang tentunya antar sesama kata-kata yang baik itu dan kata-kata yang membangun. Di mana orang menjadi terberkati, di mana orang menjadi senang, di mana orang menjadi ada suatu dampak dari perkataan yang kita ucapkan itu. Oleh karena itu, perkataan itu dapat meruntuhkan, tetapi juga dapat membangun. Perkataan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus tentunya harus bisa perkataan yang tidak menuruti iblis. Karena iblis selalu ingin menguasai bahkan merusak kehidupan kita. Termasuk perkataan kita bisa jadi dirusak sama iblis. Namun semuanya itu tergantung kepada perkataan yang kita ucapkan atau siapa yang mengucapkannya. Kalau kita sadar sebagai anak-anak Tuhan Yesus Kristus, maka iblis selalu dikalahkan oleh perkataan-perkataan yang keluar dari mulut Tuhan kita Yesus sendiri. Nah, pada malam hari ini, mari kita renungkan bahwa Tuhan ingin supaya kita menyadari bahwa setiap perkataan kita harus yang baik dan yang membangun. Tuhan akan senang apabila kita melakukan hal itu. Kepada siapapun, baik dalam hati, ketika kita perbincangkan segala sesuatu, benar-benar itu baik dan membangun. Hal yang kedua, Bapak Ibu Saudara, yang perlu kita sadari adalah menyadari bahwa perkataan kita mampu menimbulkan dampak yang besar. Dalam Efesus 4 ayat yang ke-29b tadi dikatakan, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Bapak Ibu Saudara, perkataan dapat menolong kita untuk mencapai tujuan atau membawa kita kepada hal yang merusak diri kita sendiri, dan itu sangat tergantung kepada kita. Setiap apa yang kita katakan memiliki resiko. Ini perlu kita ingat, memiliki resiko. Kata-kata yang kita ucapkan dapat membawa sebuah perenungan atau membuat suatu kebahagiaan kepada seseorang melalui ucapan kita. Tetapi sebaliknya bisa menjadi membuat kesedihan bagi orang lain. Oleh sebab itu, kita harus lebih berhati-hati dalam apa yang kita katakan. Jika kita mengatakan kata dalam keadaan terburu-buru dan sembrono, maka kita bisa menjadi salah dan hasilnya menjadi salah, atau yang sering disebutkan menjadi menghasilkan hal yang negatif.
Nah puji Tuhan, kita sebagai anak-anaknya yang sudah memberikan teladan yang terbaik kepada kita supaya kita mengucapkan kata-kata yang baik dan yang membangun, sama seperti Tuhan Yesus Kristus. Sekalipun dia dimarahi, sekalipun dia dicaci maki, bahkan sampai dibunuh, dia tidak pernah menjadi terpengaruh atau mengucapkan kata-kata yang tidak baik, tetapi justru membangun. Hal yang luar biasa itu dia lakukan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, beberapa cara mengucapkan kata sebelum kita berbicara, yaitu kita harus sadar bahwa apapun yang kita lakukan seperti untuk Tuhan. Termasuk ketika kita berbicara, ketika kita menyampaikan sesuatu kepada teman, lakukanlah seperti untuk Tuhan. Inilah yang pantas bagi Tuhan dan juga pantas bagi sesama kita. Nah, sesuai dengan anjuran firman Tuhan bahwa kalau Alkitab mengatakan bahwa kalau kita katakan iya, ya harus benar-benar iya, tidak ada lagi di antaranya setengah iya. Kalau tidak iya, ya tidak. Hanya dua kata itu yang perlu kita katakan. Artinya kata-kata kita harus benar-benar kita pertanggungjawabkan. Setiap apapun yang kita katakan itu kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan dan juga di hadapan sesama. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, mari kita sebagai jemaat Tuhan menyadari bahwa ternyata perkataan yang diucapkan sesederhana apapun itu, kita harus berpikir dulu sebelum mengucapkannya. Mari kita buktikan bahwa kita sebagai orang yang sudah lahir baru di dalam Kristus bukan lagi sama seperti dunia ini, yang mengucapkan kata-kata entah orang lain senang atau tidak, yang penting ngomong. Itu bukan lagi karakter orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Terhadap siapapun, mari kita mengucapkan kata-kata yang benar dan yang baik dan membangun dari waktu ke waktu, termasuk di lingkungan di mana kita berada, supaya seperti firman Tuhan mengatakan, kamu adalah garam dan terang dunia. Terang dan garam itu tidak ada manfaatnya kalau tidak terbukti di dalam perbuatan perkataan kita. Nah, puji Tuhan kalau pada malam hari ini kita hadir dalam kebenaran firman Tuhan ini. Firman Tuhan ini mengajak kepada kita supaya kita benar-benar membuktikan bahwa hidup kita adalah orang-orang yang hidup di dalam kebenaran dan yang selalu memperkatakan yang baik dan yang membangun. Sekali lagi saya bacakan firman Tuhan ini dalam Efesus 4 ayat 29. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Mari kita lakukan ini di sepanjang kehidupan kita, sampai nanti Tuhan memanggil kita, kita dikenal orang yang selalu berkata-kata yang baik dan membangun. Sehingga dimanapun kita berada, menjadi disukai orang, disenangi orang. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk kesempatan pada
malam hari ini bisa mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan yang terus mengubah kehidupan kami, sehingga kami bisa berkata-kata dengan baik dan membangun dimanapun kami berada. Dan dalam situasi dan kondisi yang bagaimanapun. Terima kasih Tuhan, berkatilah semua jemaat-Mu, kuatkan yang lemah, sembuhkan yang sakit, dan biarlah yang kekurangan Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan, dan kami serahkan hidup kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Berkatilah pribadi lepas pribadi, keluarga demi keluarga. Yang masih studi, Tuhan berkati juga. Terpuji nama-Mu Tuhan. Kami serahkan doa kami di dalam tangan Tuhan Yesus Kristus. Sukacita damai sejahtera yang dari Allah Bapa dan kasih sayang Tuhan Yesus Kristus, serta kuasa persekutuan Roh Kudus yang terus menyertai kami sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.